kasih buat sore hari ini Bapak, kami boleh datang kembali ke hadapan-Mu, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sore hari ini kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau Bapa, bahkan kami memuliakan nama-Mu. Inilah kami Bapa, kemudian hati kami datang. Kami mau serahkan setiap hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, ibadah sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Marilah kita masuk ke hati kita. Biar lagu ini boleh memberkati kita. Jadi salah satu tanda kita rindu Tuhan melawat kita. Haleluya. Tuhan aku rindu. Penuhi hati
Mari saudaraku kita satu dalam doa. Kami memberkati Engkau ya Allah yang hidup, Allah yang menebus kami, Allah yang menyucikan kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang terlebih dahulu mencari kami, Allah yang sangat peduli dengan hidup kami, Allah yang begitu luar biasa. Di dalam Yesus Kristus kami melihat seluruh kepenuhan ilahi. Kami melihat satu gambar yang begitu nyata yang tidak lagi buram. Di dalam Yesus kami menemukan identitas kami di dalam pembenaran, identitas kami yang telah ditebus, identitas kami yang begitu mulia. Kami melihat bagaimana diri kami begitu berharga. Oleh karena itu Bapak, hari ini kami kembali lagi mau dengar suara hati Tuhan. Kami rindu Tuhan bicara pada setiap kami, baik di sini maupun juga setiap sobat MBC yang sedang menonton secara online, yang nanti juga akan mendengarnya atau memutar daripada video ini. Kami rindu supaya ada jamahan dari Roh Kudus, sehingga kami menangkap pesan Tuhan dari tema ini. Kami mau bersahati Bapak, kami mau sama-sama bertumbuh di dalam kehidupan orang-orang kudus Allah, orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang begitu berharga. Dan kami mau menyampaikan kabar baik ini, berita sukacita ini, sehingga banyak orang-orang boleh mengalami Tuhan, menerima kabar baik ini, diubahkan oleh Tuhan. Kami sendiri pun Tuhan melihat bagaimana terobosan-terobosan itu semakin nyata dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu hari ini Bapak, kami rindu Tuhan berbicara pada setiap kami, di setiap pribadi kami. Jangan biarkan Tuhan kami pulang dengan tidak membawa apa-apapun. Kami pulang dengan membawa hati yang dihangatkan. Kami pulang dengan membawa hati yang disegarkan. Kami pulang dengan membawa hati yang diperbaharui. Kami pulang dengan bertambahnya pengetahuan dan rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Kami mau membawa Tuhan hal-hal seperti itu. Kami punya hubungan, punya connection yang kuat dengan Tuhan. Itulah yang kami bawa pulang Tuhan. Semakin hari dengan firman Tuhan kami semakin mengalami transformasi, mengalami life transformation. Oleh karena itu Tuhan, berkati waktu ini. Kami siap Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Sobat MBC. Boleh bilang kiri kanannya Shalom. Juga yang di rumah Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali. Dan mari hari ini kita ambil waktu 1-2 menit Sobat MBC. Kita boleh katakan ya 1-2 menit ini boleh kita katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia, Tuhan karena mau hujan. Udah teringat BPK atau apa? Kita ulang berdiri, kita bangkit berdiri dulu, yuk. Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia, Tuhan itu mengasihi. Mari kita sama-sama sambil lihat kiri kanannya ya, boleh ya. Kasih senyum ya, kasih ampau juga boleh. Bilang 1, 2, 3. Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia, Tuhan itu mengasihi. Ulang sekali lagi, 2, 3 yang di rumah juga ya. 2, 3, yuk. Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia, Tuhan itu mengasihi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Nah Bapak Ibu Saudara itu sebenarnya praktek salah satu ya. Kita perlu belajar untuk memberkati Tuhan. Ya, bless the Lord ya. Ini satu ungkapan dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan pujilah Tuhan. Betul ya? Haji Bapak. Inilah satu ungkapan yang memang nanti saya akan sharing kepada Bapak Ibu Saudari menjadi satu gaya hidup orang-orang kudus ya. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyaknya sekarang yang slogan-slogan yang dibangun oleh dunia ya. Ungkapan-ungkapan yang menurut Boksu kadang-kadang ada sedikit berbau kurang sopan ya.
Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudari di dalam Alkitab, sebenarnya kalau kita memviralkan hal-hal seperti ini akan sangat baik, membantu, menolong, bukan hanya diri kita tapi juga orang lain yang mendengarkannya. Betul nggak? Ya kan? Suatu hari Bapak Ibu Saudari, saya kadang-kadang tahu latah. Latah, pernah dengar? Latah, orang latah. Biasa kalau orang latah itu apa? Hah? Kalau orang latah biasa latahnya apa? Ayam. Oke, ada lagi? Orang latah biasanya apa lagi? Mie ayam. Ini latah semua kok. Dari BPK, ayam, mie ayam. Ya, nama-nama makanan ini. Apalagi biasanya orang latah? Cakap kotor ya, banyak ya, nggak usah disebut ya. Itu disensor aja. Ya betul ya. Bapak Ibu Saudari, tapi saya pernah dengar ada orang latah ya turun dari angkot, tentu ini kota Medan. Di waktu dia turun dari angkot, mobilnya udah ngegas duluan. Begitu dia mau jatuh, Tuhan Yesus. Bagus sih, tapi dia latah. Ya. Bapak Ibu Saudari, kelihatannya sepele ya, tapi bagi saya, Bapak Ibu Saudari, latah itu ya oke lah, dia mungkin ada sedikit ya kurang bisa mengendalikan antara pikiran dengan lidah, nggak nyambung gitu. Tapi input yang masuk itu kemudian dia keluarkan. Makanya orang latah itu banyak macamnya Bapak Ibu Saudari. Tetapi hari ini sesuatu hal yang berbeda dengan latah ya. Ketika kita belajar satu tema Bless the Lord all my soul, ini adalah satu ungkapan Bapak Ibu Saudari, bukan latah ya. Tapi ini adalah satu ungkapan iman, karena pemazmur dalam hal ini Raja Daud ya, dia memiliki satu pengalaman, satu connection, satu hubungan. Hubungan itu bukan 1-2 kali Bapak Ibu Saudari. Tetapi hubungan ini adalah mulai dia memahaminya dari mana ketika dia mengalami yang namanya pergumulan demi pergumulan itu, di situ dia temukan Tuhan. Dari proses bagaimana dia menjadi peternak ya Bapak Ibu Saudari, penggembala, sampai dia menjadi seorang raja. Di situ banyak sekali pergumulan. Di situ banyak sekali dia berjumpa dengan Tuhan. Bahkan ketika dia jatuh dalam dosa, di situ juga pengenalan dia bertumbuh dengan Tuhan. Jadi kalau bicara tentang Bless the Lord oh my soul, ini adalah satu ungkapan perjalanan pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Ini bukan latah. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar untuk bisa melihat hal ini di dalam terang firman Tuhan. Bilang kiri kanannya, are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Gas kan? Gas. Cepat 100. Oke, kita buka kitab kita dari Mazmur pasal 103. Saya akan baca ayat 1 sampai 5 saja Bapak Ibu Saudara. Karena kalau dibahas semua ini panjang sekali bagian ini. Tapi hari ini saya ingin kita melihat bagaimana Mazmur yang bersifat pribadi ini ya. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan yang di sini maupun juga yang di rumah. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Bapak Ibu Saudari, Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Ini adalah satu teks yang sangat indah Bapak Ibu Saudari. Tadi saya sudah berikan satu gambaran bagaimana teks ini dibangun dari sebuah pengalaman seorang pepercaya Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Daud itu Bapak Ibu Saudari bukan hanya bicara tentang hal-hal yang suka, hal-hal yang mengenakan, tetapi juga bicara tentang bagaimana pergumulan dia. Bahkan Bapak Ibu Saudari, di situ ada satu pergumulan yang sangat dalam, yaitu bicara tentang bagaimana Daud hampir-hampir kehilangan nyawanya Bapak Ibu Saudari, sebagai seorang yang mengikuti Tuhan, sebagai seorang yang mempercayai Tuhan. Nah, ada satu progres, ada satu perjalanan, dan ini cukup terlihat jelas Bapak Ibu Saudari. Sehingga ayat 1 sampai 5 ini adalah gambaran dari pujian pribadi. Jadi Raja Daud itu punya pengalaman, dia ungkapkan sebagai pujian pribadinya. Self experience, ya. Self experience dia ini kemudian menghasilkan sebuah ungkapan iman
Bless the Lord, oh my soul. Amin. Ya, ini ada self experience, Bapak Ibu Saudara. Pengalaman iman, perjalanan hidup dengan Tuhan. Ini luar biasa. Tapi juga di dalam perjalanan hidup dengan Tuhan itu juga Daud memahami ada yang sifatnya pujian itu sifatnya secara nasional. Ayat 6 sampai 18. Kita nggak bahas itu hari ini. Panjang Bapak Ibu Saudara. Tetapi juga ada yang sifatnya pujian kepada sebagai satu seruan kepada orang-orang kudus, penghuni surga untuk memuji Tuhan. Ayat 19 sampai 22. Ini struktur secara teksnya Bapak Ibu Saudara. Nah kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini Anda bisa bayangin ya, Daud punya self experience, dia melihat secara nationnya, dan dia melihat juga lebih besar lagi, bahwasanya artinya dia mau tegaskan di sini Bapak Ibu Saudara, bahwasanya seluruh alam semesta ini memuji Tuhan. Karena memang hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Karena Tuhanlah yang layak disembah. Karena Tuhanlah yang kemudian membawa seseorang memiliki satu kehidupan, satu jaminan Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah sebuah kepastian. Daud sebagai seorang pribadi yang diurapi oleh Tuhan, yang memiliki pengalaman ini dengan Tuhan secara personal, ini menyentuh hatinya. Ya. Ini bisa dirasakan, ini bisa dialami bukan hanya oleh Daud sebagai seorang pribadi, tetapi juga oleh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang hari ini kita akan belajar bersama-sama ketika kita bicara tentang bless the Lord, oh my soul. Maka dalam bagian ini saudaraku kita akan melihat bagaimana ya di dalam ayat 1 sampai 2 itu menjelaskan tentang bagaimana kita memuji Tuhan. Ya, bagaimana jiwa kita itu memberkati Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu dalam ayat 3 sampai 5, tentu kalau Anda tadi simak ayat 3 sampai 5 itu tentang satu alasan. Tadi kita nyanyi apa? 10,000 reason. Betul? Ya, itu bicara tentang mengapa saya memuji Tuhan. Ini sekali lagi bicara tentang pengalaman yang sudah terjadi, tetapi juga saya mau katakan, ini pengalaman yang nanti juga saudara dan saya akan alami. Amin. Sehingga ada pujian. Ya, bahkan menurut saya lebih dari 1,000. Artinya itu penggambaran Bapak Ibu Saudara, satu kiasan bahwa saya terlalu banyak alasan bagi kita untuk memuji Tuhan. Ya. Tidak bisa dituangkan hanya sekedar dengan tulisan atau kata-kata. Lebih banyak, terlalu banyak, dan terlalu banyak. Karena ini adalah pengalaman bukan hanya satu orang, dua orang, tetapi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memuji Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 1 sampai 2. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Daud ini Bapak Ibu Saudara, ada hal yang penting ketika kita memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka memuji Tuhan itu harus dilatih. Bilang kiri kanannya, latihan. Latihan. Saya mau tanya, kalau Anda bangun pagi hari yang Anda lakukan apa? Tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Oke, gak apa-apa. Ada lagi yang lain? Hah? Iya, pengalaman kita itu. Saya jadi tertegur ini. Makasih sudah mengingatkan. Apa lagi kita lakukan? Yuk. Doa apa? Doa amin. Amin. Apa lagi kita lakukan? Olahraga. Ya. Haleluya. Masih ada yang hidup sehat. Apalagi yang kita lakukan kalau kita pertama kali bangun tidur, buka mata. Kelihatannya kayak nanti saya jelaskan Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, memang ternyata di dalam seluruh aktivitas kita, ternyata memuji Tuhan itu enggak secara natural muncul, enggak spontan. Latah iya dari spontan, karena dia nggak bisa mengendalikan, ada sedikit gangguan secara psikologis. Tapi memang Bapak Ibu Saudara, saya dan Anda itu cenderungnya itu lebih banyak apa? Mengeluh. Yes? Ya? Apalagi?
Ngumpat itu gampang kali ya. Apalagi kalangan anak-anak muda. Amin. Enggak. Haleluya. Ya. Bentar-bentar ngumpat. Ya, di Medan ada satu umpatan yang sering kali saya dengar. Kadang-kadang pikirnya orang tahu nggak dia keluar dari situ loh sebagai laki-laki perempuan. Kenapa pakai itu? Ya, mengerti maksud saya, Bapak Ibu? Itu istilah yang saya kadang-kadang agak gimana begitu ya. Agak geli gitu, nggak nyaman gitu telinga. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang sangat alami ya, nggak perlu dilatih. Bahkan anak-anak dari kecil itu, Bapak Ibu Saudara, anak-anak TK itu udah terlatih gitu, karena dia dengar dari orang tuanya. Ya, keluarkan gitu, dia dengar dari orang tuanya, dari teman pergaulannya, dari YouTube-nya, dari apa yang dia terima, apa yang dia tonton, dia dengar, Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara memang ternyata memuji Tuhan itu harus dilatih. Mengapa? Karena memang orang-orang yang memuji Tuhan itu adalah orang-orang yang memang dia betul-betul menaruh satu kesadaran, dia bicara dengan Tuhannya, dan di hadapan Tuhannya dia mengetahui apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Saya sering katakan berulang kali ini disebut dengan sebutan self-talking ya. Bicara dengan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ini satu hal yang seringkali kadang-kadang kita self-talking itu sifatnya netral. Ya, tergantung ya. Dia bisa berbuah kepada hal yang baik atau kepada hal yang buruk. Tetapi hari ini kita belajar untuk melatih bagaimana saya memuji Tuhan, saya menentukan hidup saya mau mengatakan saya sebagai ciptaan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu saya harus melatih hidup saya. Saya harus belajar untuk memperkatakan janji-janji Tuhan. Saya harus belajar untuk memframe pikiran saya bahwa saya ini adalah milik Tuhan. Dan oleh karena itu saya harus melatih hidup saya. Sehingga saya bertumbuh. Sehingga saya memiliki sebuah kesadaran. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh dalam kitab suci itu yang kemudian Tuhan proses, Tuhan ajar untuk bagaimana mereka belajar untuk memperkatakan iman. Betul ya? Abraham ya, atau Abraham setelah dia menjadi dia mengalami perjalanan sampai dia menjadi Abraham, bapa segala orang umat orang percaya. Itu berulang kali loh. Ada satu atau ada beberapa ayat yang mengatakan lalu percayalah Abraham dalam hatinya. Itu self-talking, Bapak Ibu Saudara, betul nggak? Anda juga kalau lakukan dalam diri kan, benar nggak sih? Kalau bicara tentang cinta, benar nggak dia mencintai? Kalau bicara tentang menunggu hasil daripada nilai, juga kita bicara nilai itu bagaimana? Itu kan bicara dengan diri sendiri ya. Kadang-kadang kita melihat orang lain pun kita bisa bicara dengan diri dia sendiri, diri kita ya, tentang orang itu. Kita bisa lihat dia, kita bicara dengan diri kita. Kita bicara dengan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, ini harus dilatih. Kita harus melatih hidup kita supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang betul-betul terlatih memperkatakan janji-janji Tuhan. Kita terlatih untuk memberkati Tuhan. Bless the Lord. Kita punya kesadaran siapa kita di hadapan Tuhan. Kita harus latihan. Yuk, saya kasih waktu 1 menit latihan. Boleh katakan sesuatu hal yang Anda mau mengagungkan Tuhan. 2, 3. Oh, gak keluar. Oke, 1. Ulang lagi. 2, 3. King of Kings. Oke, bahasa Mandarin juga boleh, nggak apa-apa. Bahasa Inggris juga boleh. Bahasa yang Anda familiar, ya. Oke, 2, 3. 2, 3. 3, 4. 5, 6. 6, 7. 8, 9. Kok makin sepi? Nyaris tak terdengar. Susah kan? Sadar nggak Bapak Ibu Saudara? Ternyata susah loh. Kenapa? Karena kita terbatas begitu. Terbatas. Kita nggak dilatih gitu. Tim sorry bisa tutup pintu yang di belakang supaya suara keluar. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata memang kalau kita pelajari ya, memahami tentang diri kita, ternyata memang harus dilatih memuji Tuhan ya. Gak gampang.
Coba kalau suruh mengeluh, otomatis keluar ya, macam-macam lah. Orang bisa mengeluh ini dan itu tanpa harus diajar ya. Atau mengumpat, orang punya 1001 kata-kata umpatan, banyak sekali macam dan jenisnya. Ya, dari yang menyakitkan, biasa saja, sampai yang super menyakitkan. Ada klasifikasinya. Tetapi ternyata memuji Tuhan itu perlu dilatih. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, kita perlu melatih hidup kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudari, ternyata memuji Tuhan itu ketika kita perlu melatihnya, kita juga harus lihat bahwa saya memuji Tuhan itu nggak pernah bisa dipisahkan dari kebaikan-kebaikannya. Orang memuji Tuhan itu karena merasakan kebaikannya. Karena orang dia tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia. Ketika dikatakan memberkati Tuhan, maka dalam Alkitab Bapak Ibu Saudari, memberkati Allah, memberkati Tuhan berarti mengakui, ada satu confession, pengakuan berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tentang apa? Tentang makna, satu keindahan, tentang Tuhan yang membuat hidup kita itu indah, hidup kita itu bermakna. Itu confession. Itu artinya the Lord bless you. I will bless the Lord. Aku memberkati Tuhan, aku memuliakan Tuhan. Dia punya satu kesadaran Bapak Ibu Saudari tentang indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Ada makna yang luar biasa. Makanya jiwa kita itu merespon. Kita memberikan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudari. Ucapan bibir, penyembahan hati yang memuliakan nama Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudari. Itu persembahan yang harum. Karena dari dalam lidah itu berasal dari dalam hati. Itu keluar dari dalam hatimu dan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, ini nggak bisa terpisahkan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita bicara tentang penyembahan, ketika kita bicara tentang memberkati Tuhan, kita ingat kebaikan Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudari. Kebaikan Tuhan itu banyak sekali Bapak Ibu Saudari. Kebaikan Tuhan itu nggak terhitung. Ada begitu banyak hal-hal yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita tentang kebaikan Tuhan. Langkah berikutnya Bapak Ibu Saudari, ketika kita bicara tentang the bless of the Lord dari ayat 1 sampai ayat 2 ini, maka kita harus melihat bahwasanya memberkati Tuhan. Bless the Lord itu bicara satu pemujian penyembahan kepada Tuhan yang sifatnya itu menyeluruh. Saya selalu sebut ini nanti di retreat kita bicara tentang the holistic movement. Ini satu hal yang sebenarnya tentang segenap keberadaan kita. Orang bilang selalu sekarang bahasa itu totalitas, betul ya? Penuh, nggak sebagian-sebagian, sepenuh hati. Ini bicara tentang kasih, tapi ini juga tentang bagaimana di dalam maupun juga luar dalam, ya itu ada kesatuan. Kalau Daud, ya saya mengutip ya, satu penafsir mengatakan ini menggugah jiwa dan seluruh batinnya untuk memuliakan Allah. Menggugah. Anda tersentuh di situ. Itu holistik, ada sentuhan di hati, nggak dingin, nggak kaku. Yang membuat Anda bisa menangis. Pernah nggak tiba-tiba Anda menangis ingat kebaikan Tuhan? Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Anda bisa menangis. Anda tersentuh. Itu holistik Bapak Ibu Saudara. Itu bukan sesuatu hal yang biasa. Nah kadang-kadang kita abai, kadang-kadang kita pikir yang ada seperti ini, diri kita tuh biasa. Sampai kita melihat keberadaan kita ini, eksistensi kita ini secara menyeluruh, ini nggak biasa Bapak Ibu Saudara. Ini nggak biasa. Ini sesuatu hal yang seharusnya kita syukuri terhadap apa yang ada. Saya teringat Bapak Ibu Saudari dulu ada satu kakak tingkat saya jauh di atas saya. Tapi saya punya pengalaman waktu saya pelayanan di Sapat Jumbo sebagai seorang penulis Hamada Harian Masa Depan. Ya. Itu satu buku renungan ya, yang untuk khusus kaum muda. Jadi saya pernah dengar ada satu kakak tingkat saya ini sakit dan harus dirawat. Singkat cerita dia mengalami satu sakit namanya itu kanker usus. Ya. Sudah terlambat, sudah stadium 4. Dan kondisinya sangat memprihatinkan.
Dia dirawat dalam kondisi yang luar biasa memprihatinkan. Khususnya kalau waktu maaf ya, kalau kakak ini dia BAB, buang air besar, maaf. Itu dia bisa luar biasa, dia rasa sakit yang luar biasa. Dan Anda tahu Bapak Ibu Saudari, disitulah untuk pertama kalinya dia melihat, dia sharing ya. Dia nggak mengeluh, itu yang menurut saya juga hebat. Dia nggak mengeluh dalam kondisi seperti itu, dia tidak menyalahkan Tuhan tentang keberadaannya. Dia sebagai seorang pelayan Tuhan, dalam kondisi seperti itu dia tidak mengeluh, tapi dia memuji Tuhan. Itu bagi saya sangat luar biasa. Justru dia belajar hari itu di tengah-tengah, dia bilang, dia kasih tahu, ternyata ya, kalau kita buang air besar pun, itu pun adalah kemurahan, kebaikan Tuhan. Karena penyakit kankernya tidak bisa buang air besar dengan normal. Dia harus dibuat lubang di samping untuk mengeluarkan kotorannya. Saya ingat sekali ya, cerita itu, kesaksian itu begitu luar biasa. Dari situ Bapak Ibu Saudari saya belajar. Mohon maaf, setiap kali saya waktunya BAB, begitu BAB, macam-macam bunyinya di situ. Itu rasanya, wah, Engkau baik ya Tuhan. Amin. Masih lancar semua kan? Itu hal yang kelihatannya kayaknya kesannya jorok, sederhana, biasa-biasa aja Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau di situ ada sentuhan, ada kita memahami prinsip holistik ini, kita tahu itu nggak biasa Bapak Ibu Saudari. Itu adalah kebaikan Tuhan. Itu adalah penyataan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Anda bisa bayangin kalau dalam anggota tubuh kita ini terganggu. Ya, mata kita misalnya. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Ada di sini tumbuh bintitan aja. Mengganggu kelihatan. Orang bilang bintitan suka ngintip ya, nggak tahu. Terganggu pemandangan kita. Biasa nggak? Nggak bisa kalau bisa. Anda bisa bayangin ya, ini semua. Ini baru bicara yang tubuh kita ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya kayak biasa-biasa aja kita. Anda bisa berjalan dengan normal, Anda bisa melihat, menikmati BPK dengan enak, ya, masih bisa masuk, ya, keluar juga oke, gitu. Anda bisa berjalan-jalan, Anda bisa melihat, menikmati, ya, merasakan, melihat sesuatu yang indah, mendengar dengan baik. Menurut Bapak Ibu Saudari, bukankah itu kebaikan Tuhan? Amin. Berapa banyak orang yang nggak bisa menikmati itu Bapak Ibu Saudari? Menurut saya Bapak Ibu Saudari banyak. Saya teringat satu orang pribadi ya, dia tulis buku dan sekarang udah punya anak, motivator, tapi juga seorang penginjil yang luar biasa. Nick, namanya Nick. Ya, dia terlahir tidak punya kaki, ya, tidak punya tangan, ya, kakinya cuma ada jempol sama apa aja itu kalau saya ingat. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudari di tengah keterbatasannya dia, dan dia pernah hampir mau bunuh diri, tetapi saya ingat ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia pun tetap menyadari keberadaannya itu sebagai suatu berkat Tuhan. Ini luar biasa juga. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudari ketika saya dan saudara bertemu mengalami yang disebut dengan keberadaan Tuhan. Mengalami sentuhan secara holistik. Ini ada sentuhan yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudari. Sehingga membuat Anda menyadari tentang keberadaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Bagaimana saya memuji Tuhan karena saya mengetahui seluruh keberadaan saya ini utuh. Ini adalah menyatakan kemuliaan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu ajaib dan besar dalam hidup kita. Lalu kedua Bapak Ibu Saudari, tadi kita bicara tentang bagaimana. Lalu mengapa kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudari? Ini satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab. Daud memberikan dalam ayat 3-5 ini ada begitu banyak alasan bagi dia untuk memuji Tuhan. Dalam ayat 3a dia bicara tentang bagaimana itu pengampunan. Pengampunan Tuhan itu diberikan. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudari. Pengampunan itu begitu dibutuhkan di tengah-tengah dunia kita ini. Ini satu kebutuhan yang sangat besar. Karena semua orang di dalam dunia dia membuat yang namanya kesalahan. Bahkan ada satu buku ditulis kenapa orang-orang besar melakukan hal-hal yang bodoh. Kenapa? Karena memang
Akibat dosa semua orang siapapun dia, orang tersukses apapun, dia pasti pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu setiap orang butuh pengampunan dan Tuhan memberikan pengampunan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudari. Bahkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 ini dikaitkan tentang bagaimana kita dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kita dibenarkan, Anda dibenarkan. Enak gak? Ya, bilang kiri kanannya, Anda dibenarkan oleh Kristus. Bayangin, ditebus. Dosa Anda itu telah ditanggung di atas kayu salib. Dosa saya dan saudara ditanggung di atas kayu salib. Sehingga Anda dan saudara itu dikatakan benar, orang pilihan Tuhan, orang tebusan Tuhan. Anda bisa bayangin nggak? Ini satu menurut saya satu hal yang luar biasa. Dan Daud menyadari hal itu. Dan dalam sepanjang hidup Daud, kesalahan dia yang paling terbesar menurut saudara apa? Kesalahan dia paling besar adalah jalan-jalan di atas soto. Betul nggak? Itu aja sebenarnya. Orang waktunya berperang dia malah santai-santai. Akhirnya dia melihat pemandangan yang nggak perlu. Ya, ternyata pahlawan yang gagah berani. Dari peristiwa itu dia. Ya. Akhirnya dia melakukan perzinahan, pembunuhan berencana. Ya, itu hukumannya berat, saudara. Berat sekali hukumannya. Tapi Anda lihat saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan Kristus. Daud memilih satu bagian yang penting karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dia menyembah Tuhan yang lambat untuk marah. Dia menyembah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia menyembah Tuhan yang menyatakan, yang berkenan terhadap pertobatan dan belas kasihan. Dia tahu dia menyembah Tuhan yang penuh dengan keadilan, tetapi juga yang memberikan pengampunan. Oleh karena itu Daud katakan lebih baik aku jatuh di dalam tangan-Mu. Kenapa? Dia mau mengatakan di dalam kejatuhan, di dalam keperdosaan, aku mengetahui ada pengampunan. Ini luar biasa. Saya lihat Bapak Ibu Saudari ada begitu banyak orang yang makin jatuh, gagal lagi, makin jatuh terus. Kenapa? Karena dia nggak menerima pengampunan. Kalau Anda memahami tentang pengampunan ini luar biasa, Bapak Ibu Saudari. Ini pengubahan sesuatu yang berubah sifatnya adikodrati. Sehingga Anda nggak lagi merasa rasa bersalah, guilty. Anda nggak lagi perlu rasa risau. Anda nggak perlu lagi takut tentang apapun juga, sekalipun Anda masih mungkin sampai hari ini punya kelemahan dan kekurangan. Tetapi waktu Anda memahami ini, mengapa saya memuji Tuhan? Mengapa saya katakan bless the Lord? Karena saya tahu ada pengampunan ketika saya jatuh. Dan pengampunan di dalam Yesus Kristus itu berlaku seumur. Apa? Seumur hidup? Enggak. Dia berlaku terus-menerus sampai Anda bertemu dengan Yesus. Dalam proses pertobatan itu pertobatan satu kali. Dalam proses kehidupan perjalanan kita itu disebut dengan pengudusan hidup. Pengampunan Tuhan itu terus berlaku untuk saudara dan saya. Ini satu hal yang luar biasa. Sekalipun Daud mengatakan aku dikandung, ya, di dalam kandungan ibuku aku pun sudah berdosa, aku dikandung. Tetapi di dalam hal ini Daud mengatakan pengampunan Tuhan jauh lebih besar dari semua pelanggaran-pelanggaran itu. Ini luar biasa. Apalagi di sini dikatakan kesembuhan. Ayat 3b Bapak Ibu Saudari. Ya. Kalau tadi ya ketika pengampunan, ya ada satu istilah juga yang menarik di situ, kata ditutupi dosa-dosanya ya, dalam Roma 4 ayat 6 sampai 7. Anda bisa bayangin nggak ditutupi? Itu pengampunan luar biasa ya. Karena memang kuasa darah Yesus itu dahsyat Bapak Ibu Saudari. Nah, ditutupi artinya memang betul-betul Anda diselubungi oleh kekudusan Tuhan. Lebih mulia daripada sekedar Musa.
Kekudusan di dalam Yesus Kristus, kerja yang hasil dari pengudusan dalam Yesus Kristus itu mulia sekali Bapak Ibu Saudara. Itu dahsyat sekali. Lalu kemudian itulah kemuliaan itulah yang membawa apa? Ayat 3b, ya. Kesembuhan Bapak Ibu Saudari. Kesembuhan yang begitu luar biasa. Kesembuhan yang luar biasa ini berhubungan bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikis. Karena ada begitu banyak orang yang juga hari ini sakit. Sebenarnya bukan sakit secara fisik tapi juga psikologinya, psikisnya. Sehingga disebut dengan apa? Psikosomatis, Bapak Ibu Saudari. Kembangannya banyak sekali. Kalau Anda belajar tentang ilmu psikologi, banyak sekali penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan itu banyak sekali Bapak Ibu Saudari. Ya, ada orang punya sakit Bapak Ibu Saudari, dia nggak bisa mengendalikan tubuhnya. Tiba-tiba dia bisa mati orang tiba-tiba. Pernah lihat sindrom Tourette? Pernah? Nah, tahu ya? Apalagi macam-macam Bapak Ibu Saudari. Penyakit jiwa itu banyak ya. Ada juga orang punya penyakit jiwa gini Bapak Ibu Saudari. Senang lihat orang susah, susah lihat orang. Itu juga penyakit jiwa. Itu sakit. Ya. Ada lagi orang sakit jiwa lagi Bapak Ibu Saudari. Dia kejar itu cewek itu sampai dapat. Dia kejar cowok itu dapat. Udah dapat, habis itu dia tinggalin. Ada sakit jiwa, bangga dia, seneng. Dia koleksi berapa banyak cewek yang, berapa banyak cowok. Hati-hati. Itu bagian. Kalau Anda bangga di situ, hati-hati. Macam-macam Bapak Ibu Saudari. Kelainan-kelainan sakit jiwa seksualitas pun banyak sekali. Bersetubuh dengan mayat, apalagi. Ini realita yang ada loh. Agak tabu tapi ini banyak. Homoseksual yang sekarang dianggap udah biasa. Betul nggak? Transgender. Apalagi? Macam Bapak Ibu Saudara itu kan sakit sebenarnya, gangguannya. Bapak Ibu Saudari, saya kalau baca itu, waduh, saya pusing ya, minta ampun, banyak banget rupanya ya, gejala-gejala psikis itu Bapak Ibu Saudari. Ada orang lagi senang menyakiti dirinya sendiri Bapak Ibu Saudari. Ada. Dia minum darahnya sendiri, ada. Itu sakit. Bapak Ibu Saudari kalau bahas itu banyak sekali Bapak Ibu Saudari, tetapi di sini dalam pemikiran pemasmur dikatakan Tuhan itu pasti menyembuhkan. Di dalam segala kelemahan akibat dosa, Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dia Allah yang akan mengontrol setiap bagian tubuh kita, bahkan bagian-bagian yang tersembunyi sekalipun. Dia mengontrol. Anda percaya? Sehingga hari ini Anda bisa katakan, oh Lord, bless the Lord, oh my soul. Lord, heal me, Lord. Sembuhkan aku. Sembuhkan aku. Sembuhkan aku. Sembuhkan aku. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Lalu berikutnya dalam ayat 4 tadi situ katakan kelepasan dari kubur. Ini kematian Bapak Ibu Saudari, musuh yang tak terkalahkan dan hanya dapat dikalahkan melalui kuasa darah Yesus. Jauh-jauh hari Daud sudah melihat ini jadi momok. Daud sendiri orang yang takut mati Bapak Ibu Saudari, itu sebabnya dia melarikan diri dari Saul. Dia takut mati. Dia tidak punya kepastian dalam hidupnya dalam awal itu sebabnya dia berseru, bless the Lord, oh my soul, karena aku tahu jiwaku, aku takut hadapi ini, kuburan, hadapi kematian. Dan Daud tahu hanya satu-satunya tempat yang bisa buat dia tempat tubuh pertahanan yang paling kuat adalah Tuhan. Sehingga dia mengatakan, dia tahu Bapak Ibu Saudari, Tuhan yang megang kehidupan dia. Kalau nggak Tuhan yang menghendakinya maka dia nggak akan mati, dan itulah yang dia pahami. Dia katakan ya bagi Tuhan. Tuhan punya itu. Apalagi di situ katakan, kasih setia dan rahmat Tuhan itu begitu besar dalam ayat 4. Kata memahkotai Bapak Ibu Saudari. Ya, ini satu kata yang menarik sebagai satu persiapan pesta perkawinan rajawi Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak hanya sekedar memberikan, tetapi melimpahi Bapak Ibu Saudari. Ini perlu digarisbawahi. Tuhan tidak hanya sekedar memberikan, tetapi melimpahi. Artinya kalau Tuhan itu memberkati saudara dan saya, itu benar-benar full. Tuhan memberkati. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudari. Kasih setia itu juga merujuk
Ya ini kalau pakai bahasa Ibrani itu pakai kata hesed. Hesed. Ya. Itu merujuk kepada kasih yang berdasarkan perjanjian, Bapak Ibu Saudara. Ya. Covenantal love. Ya. Anda bisa bayangin nggak, kasih berdasarkan perjanjian? Itu sifatnya kekal dan sangat kuat, Bapak Ibu Saudari. Nggak ada yang bisa melepaskan seseorang yang sudah mengalami kasih perjanjian ini. Ya, dia akan berpegang erat pada perjanjiannya. Itulah Tuhan. Tuhan yang pegang perjanjiannya, Bapak Ibu Saudari. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudari lihat ya, kenapa dari Abraham, Ishak, Israel, Daud, ya Anda tahu ya, sampai kepada bagaimana Tuhan memelihara Israel sampai hari ini, Bapak Ibu Saudari, karena itu bicara ada perjanjian di situ. Bahkan sekalipun umat itu tidak setia, kita tidak setia, Tuhan kalau kita terikat dengan perjanjian itu, Tuhan yang pegang perjanjian itu, Dia yang setia dalam hidup kita. Amin. Ini dahsyat sekali, Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Anda berulang kali menemplok menghindar dari Tuhan, tapi Dia tetap mencari saudara dan saya. Kenapa? Kasih yang berdasarkan perjanjian. Konteks hari ini, Yesus Kristus adalah rahmat yang luar biasa. Di dalam Yesus Kristus Anda menerima belas kasihan, sehingga Anda tahu, Bapak Ibu Saudari. Makanya orang yang datang kepada Yesus Kristus itu dari latar belakang begitu banyak yang rusak. Betul ya? Baru-baru ini yang viral tuh, minta maaf ya, seorang pelacur yang diselamatkan oleh Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan, dia bersaksi. Ya, macam-macam. Ada juga seorang yang ekstremis dari agama yang seberang, diselamatkan oleh Tuhan. Dia percaya dengan Tuhan. Ada orang dari latar belakang narkoba, sudah hancur hidupnya, nggak ada lagi harapan. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Ada orang yang berulang kali jatuh bangun, Bapak Ibu Saudari, dalam dosa perzinahan dan lain sebagainya. Tetapi dia juga diselamatkan oleh Tuhan. Ada yang membunuh begitu kejam, berulang kali melakukan pembunuhan yang sadis, tapi dia juga diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudari, banyak sekali kisah kesaksian tentang bagaimana orang bertemu dengan Tuhan dan diselamatkan. Padahal mereka adalah seorang pendosa. Dosa mereka nggak main-main. Mereka begitu jahat, bengis, dan lain sebagainya. Tidak berperi kemanusiaan, tidak berperi kebinatanan, dan lain sebagainya. Tapi Anda tahu, kalau mereka datang kepada Yesus, mereka akan diselamatkan. Karena di dalam Yesus Kristus, di dalamnya ada covenantal love, ada kasih berdasarkan perjanjian. Ini sesuatu hal yang luar biasa, Bapak. Di dalam Yesus kita menemukan kasih yang kekal, kasih yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini saudara berkata, bless the Lord, oh my soul. Ada begitu banyak hal yang bisa saudara ungkapkan kepada Tuhan. Saya mendorong saudara-saudari semua untuk menyadari keberadaan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudari, ambil waktu ini untuk berdoa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau memberkati Engkau. Mengapa? Anda sudah tahu jawabannya. Hari ini Anda ada itu karena kebaikan Tuhan. Anda bisa melihat, mengecap kebaikan Tuhan, menikmati hidupmu, itu karena kemurahan Tuhan. Berkati Tuhan dalam hidupmu. Bangun mulai hari ini, bangun kebiasaan yang baik dalam hidupmu. Latih tubuhmu untuk memberkati Tuhan. Perkatakan hal yang baik. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain, Bapak Ibu Saudari. Berhenti. Lihatlah Tuhan. Perhatikanlah Tuhan dalam hidupmu. Ambil waktu ini untuk berdoa. Naikkan syukurmu, naikkan berkatmu. Katakan, Tuhan, aku memberkati Engkau. Untuk matamu, untuk mulutmu, telingamu, tanganmu, kakimu, karuniamu, talentamu, keluargamu, kesehatanmu, keluargamu, apapun hari ini bentukmu, atau di dalam kondisi yang tidak senang, kondisi yang mungkin hari ini engkau sedang bergumul tentang kesehatanmu, engkau sedang bergumul tentang keuanganmu, saudaraku, engkau sedang bergumul tentang apapun dalam hidupmu, tentang perkuliahanmu, tentang hubungan asmaramu, tentang pribadimu, dosa-dosamu, kelemahan-kelemahanmu, engkau sedang bergumul hari ini. Tetap katakan, bless the Lord, oh my soul. Karena engkau tahu engkau punya Tuhan yang sanggup untuk menolong engkau.
Bless the Lord, O my soul. Kadang kau mau menyatakan, Tuhan, aku bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan, aku mau nyatakan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Katakan, bless the Lord, O my soul. Mari sama-sama katakan, nyanyikan. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Katakan dari dalam hatimu, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari kau naikkan sembahanmu, pujianmu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku memberkati Engkau. Apapun hari ini saudaraku, kondisimu, hidupmu, kecemasanmu, ketakutanmu, atau hari ini apapun yang kau alami, kau bisa datang menyembah, memberkati Dia dalam segala hal. Mari kita belajar, karena kita tahu ketika saya mengatakan bless the Lord, oh my soul, saya tahu saya bergantung satu-satunya Tuhan. Engkaulah Tuhan penebus saya bergantung. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan saya. Engkaulah Tuhan yang memberkati saya. Engkaulah Tuhan yang memenuhi kebutuhan saya. Engkaulah Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Engkaulah Tuhan yang memimpin saya. Engkaulah Tuhan yang menebus saya. Engkaulah Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkanku. Bapa, kami bersyukur. Engkau sangat baik. Tuhan gak pernah lalai. Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Oleh karena itu Bapa, hari ini kami rindu Bapa, supaya kami benar-benar bisa bertumbuh, menikmati kebaikan demi kebaikan. Kami mau melatih tubuh kami Bapa. Kami mau melatih tubuh kami dan menguasainya sedemikian rupa. Untuk memakai tubuh kami ini. Untuk memuliakan, memberkati nama-Mu yang kudus. Memuliakan nama-Mu. Kami mau pakai hidup kami ini Bapa. Semakin masih ada waktu Bapa. Untuk memuliakan nama-Mu. Kami Bapa mohon supaya Roh Kudus membantu, menolong, menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini. Mulialah nama-Mu Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Berkati, hamba berdoa memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Baik yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah Bapa. Dimanapun mereka berada. Tuhan mengunjungi setiap jemaat-Mu. Sehingga mereka mengalami yang namanya satu sentuhan pelayanan holistik yang menyadarkan kami tentang keberadaan kami. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur kita berdoa. Kami percaya Tuhan yang membuat seluruh jadi lelah kami, pekerjaan, studi kami menjadi sukses, optimal, berhasil. Karena kami tahu Tuhanlah yang membuat itu semua. Memberikan kami kerinduan, keinginan yang baik, mengerjakan segala hal yang mulia dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapak, kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau sangat baik. Kami mau mengatakan Engkau sangat baik. Setiap hari kami mau katakan Engkau baik, selalu baik. Bahkan di tengah-tengah kelemahan kami pun Engkau selalu baik. Di tengah-tengah keterbatasan kami Engkau sangat baik. Di tengah-tengah sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami tetap akan mengatakan Tuhan itu baik. Di tengah-tengah kondisi apapun Bapak, kami mau belajar memperkatakan Tuhan itu baik. Oleh karena itu Bapak berkati seluruh jemaat, seluruh kami Tuhan. Itu Rich Blessing Community menjadi satu komunitas yang memuliakan Engkau, yang memperkatakan berkat, memberkati Engkau. Dan di tengah-tengah kehadiran kami hari ini, kami rindu Bapak, itu semua menjadi satu bagian dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu ini. Semoga Tuhan, ketika Kau akan pergi meninggalkan tempat ini, Kau akan kembali ke seluruh aktivitas Engkau masing-masing.
Hari ini ketahuilah bahwa ada Tuhan yang menyertai engkau. Ada Tuhan yang dapat engkau andalkan. Ada Tuhan yang dapat engkau pegang dalam kepastian hidupmu. Ada Tuhan yang siap untuk menolong engkau. Ada Tuhan yang selalu menyertai hidupmu dan hidupku. Marilah percayalah, belajarlah mempercayai Tuhan. Dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, pendampingan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini, besok, dan sampai kita bertemu muka dengan muka dengan Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati kami. Silakan duduk saudaraku, ambil waktu doa teduh di hadapan Tuhan. Akan ucapkan syukur untuk ibadah hari ini.